Dopamin adalah zat kimia di otak yang mengatur rasa penasaran, motivasi, dan keinginan. Dopamin membuat kita mengejar sesuatu yang terasa menyenangkan, seperti menonton video lucu, bermain game, atau mencari hiburan cepat. Dalam kehidupan sehari-hari, dopamin bukan sesuatu yang jahat. Kita membutuhkannya untuk belajar, bekerja, dan merasa termotivasi. Namun, dopamin juga punya sisi gelap. Ia sangat mudah dimanipulasi. Dan industri yang paling memanfaatkannya adalah industri pornografi. Industri pornografi adalah salah satu bisnis terbesar di dunia digital. Ia tumbuh dengan cepat karena memadukan dua hal, akses mudah dan rangsangan visual yang kuat. Tidak seperti hiburan lainnya, pornografi langsung menarget bagian otak yang berhubungan dengan keinginan dan fantasi seksual. Setiap klik, setiap video, setiap gambar, semuanya dirancang untuk memicu dopamin dalam jumlah besar dan sangat cepat. Disinilah muncul masalah. Ketika seseorang menonton pornografi, otak menerima lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dibandingkan aktivitas normal. Lonjakan ini menciptakan rasa puas seketika, tetapi hanya bertahan sebentar. Setelah itu, otak ingin lagi dan lagi. Karena otak terbiasa dengan level dopamin tinggi, stimulasi kecil tidak lagi cukup. Ini membuat seseorang terus mencari konten yang lebih ekstrem, lebih aneh, atau lebih intens hanya untuk mendapatkan sensasi yang sama seperti pertama kali. Inilah yang membuat pornografi sangat adiktif. Efek candunya bukan berasal dari videonya, tetapi dari dopamin yang dihasilkan. Dopamin membuat otak merasa bahwa fantasi itu harus dikejar. Dan setiap kali seseorang mencoba berhenti, otak merasakan kekosongan. Kekosongan inilah yang membuat mereka kembali mencari, meskipun mereka sebenarnya tidak ingin. Pada titik tertentu, pornografi tidak lagi tentang kenikmatan, melainkan tentang pelarian dari rasa gelisah yang diciptakan otak itu sendiri. Dopamin dalam industri pornografi juga bekerja dengan cara mengendalikan nafsu. Setiap gambar dan adegan dibuat untuk memicu respons biologis, membuat otak menganggap konten tersebut sebagai peluang seksual. Padahal itu hanya fantasi digital. Otak tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Karena itu, nafsu menjadi mudah naik, sulit dikendalikan, dan seringkali tidak realistis. Lama-kelamaan, hal ini dapat memengaruhi hubungan dengan pasangan, menurunkan kepekaan emosional, dan membuat seseorang sulit menikmati keintiman yang sesungguhnya. Efek lainnya adalah munculnya rasa tidak puas. Pornografi membuat standar fantasi meningkat, tetapi kepuasan justru menurun. Otak terus mengejar hal baru, karena hal lama tidak lagi memberikan sensasi yang sama. Ini membuat seseorang menonton lebih banyak, waktu lebih lama, dan memilih konten yang semakin ekstrem. Siklus inilah yang membuat banyak orang akhirnya rela membayar. Ketika konten gratis tidak lagi memuaskan, dopamine menekan otak untuk mencari sesuatu yang lebih premium. Video eksklusif, langganan, atau layanan tertentu. Fantasi menjadi komoditas. Dan dopamin adalah mesin yang mendorong orang untuk mengeluarkan uang demi sensasi sesaat. Untuk keluar dari siklus ini, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Pertama, kenali pemicunya. Jika kebiasaan menonton pornografi muncul saat bosan, stres, atau sendiri, sadari pola itu. Kedua, batasi akses. Hapus situs bookmark, gunakan filter, atau aktifkan aplikasi kontrol diri. Ketiga, isi waktu dengan aktivitas yang memberikan dopamin alami. Olahraga, belajar, kreativitas, atau berinteraksi dengan orang lain. Aktivitas ini memang tidak memberikan lonjakan besar, tetapi lebih stabil dan sehat dalam jangka panjang. Keempat, biasakan otak untuk merasa bosan. Bukan semua rasa kosong harus diisi dengan hiburan. Kadang diam dan tenang justru membantu otak memulihkan keseimbangan dopaminenya. Dan jika kecanduan sudah parah, tidak ada salahnya mencari bantuan profesional. Itu bukan kelemahan, tetapi langkah penyembuhan. Pada akhirnya, bisnis dopamin dalam industri pornografi bukan hanya soal video atau gambar. Ini tentang bagaimana otak manusia bisa diarahkan, dimanipulasi, dan dibentuk oleh rangsangan instan. Pornografi memanfaatkan keinginan paling dasar manusia dan mengubahnya menjadi kebiasaan yang sulit diputus. Tetapi, ketika kita memahami cara kerja dopamin, kita bisa mengambil kembali kendali. Kita bisa memilih apa yang kita lihat, apa yang kita konsumsi,
dan bagaimana kita menjaga kesehatan mental kita. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan lain tentang otak, kebiasaan, dan kehidupan modern. Sampai jumpa di video selanjutnya.